Halo, gimana tadi perjalanannya? Aman sih, tapi agak sedikit macet tadi. Ini mau kita langsung mulai apa mau istirahat dulu? Boleh langsung mulai aja. Langsung mulai aja. Sebelumnya kamu maunya dipanggil siapa nih? Fajri aja. Fajri. Fajri udah pernah tahu belum konseling itu apa? Nggak tahu sih. Oke, saya bantu jelasin ya. Iya. Konseling itu adalah percakapan antara dua orang seperti saat ini, kamu dan saya, yang dimana kamu jadi konseli dan saya di sini menjadi konselor, yang dimana kita akan menyelesaikan masalah apa yang Fajri alami. Nah, di sini itu kita ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kenormatifan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Di sini itu kan ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana saya akan menjaga kerahasiaan kamu di saat kamu bercerita. Dan yang kedua itu ada asas kenormatifan, yang dimana kamu harus secara seperti kita sekarang duduk dengan sopan dan berbicara dengan bahasa yang sopan, dan yang dimana asas keterbukaan, dimana kamu harus terbuka menceritakan masalah kamu. Dan kesukarelaan itu adalah kamu harus sukarela berbicara dengan saya tanpa ada paksaan. Oke, Fajri, gimana kabar kamu hari ini? Kurang baik sih. Kamu boleh ceritakan nggak menurut kamu yang membuat kabar kamu itu atau perasaan kamu itu kurang baik hari ini? Akhir-akhir ini saya sering merasa gugup saat presentasi, sulit untuk menjelaskan saat presentasi, dan sering gugup di depan banyak orang banyak. Oke, berarti di sini kamu ada rasa takut di depan orang banyak, terus kamu juga nervous di depan orang banyak saat kamu presentasi. Oke, menurut Fajri ini apa yang sering muncul di saat Fajri itu melakukan hal tersebut? Kayak saya sering berpikir saat saya presentasi, gimana kalau saya ditertawakan. Di sini saya mengerti perasaan seperti itu tuh. Emang banyak orang itu merasakan di saat dia terpressure atau malu di depan banyak orang itu mungkin gemetar atau deg-degan, keringat dingin, tangan itu sering basah. Oke, di sini juga saya mengerti mungkin di saat kamu presentasi itu di depan banyak orang itu kamu bisa merasa tegang. Tapi saya juga pengen tahu nih hal apa saya mengerti nih yang tadi kamu ceritain membuat kamu itu merasa tegang. Tapi kalau boleh tahu nih apakah kamu pernah berhasil gak di saat kamu melakukan presentasi itu kamu berhasil setelah melewati rasa gugup itu? Waktu itu pernah sih, saat presentasi kelompok, walaupun gugup akhirnya bisa selesai. Oke, itu termasuk hal yang bagus. Artinya itu kamu ada rasa keberanian dan tidak ada rasa ketakutan di saat melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Fajri itu merasa berhasil di saat setelah melakukan presentasi tersebut? Tidak gugup saat presentasi. Aku latihan beberapa kali untuk presentasi, seperti menarik napas sebelum presentasi. Oke, itu bagus sekali. Berarti kamu latihan sebelum melakukan presentasi itu latihannya di rumah. Di rumah. Di saat kamu sendiri atau di mana? Saat sendiri. Nah, selain Fajri latihan di rumah, Fajri ada melakukan latihan apa lagi selain kamu melakukan latihan di rumah? Ada lagi nggak hal apa yang membuatmu itu ngerasa tenang dan enggak cemas lagi? Mungkin menarik napas sebelum presentasi dimulai. Terus Fajri, itu lumayan ide yang bagus. Jadi kita itu punya beberapa cara latihan sebelum kamu melakukan tampil, seperti kamu menarik nafas, terus latihan di rumah,
dan mencoba melakukan di benak kamu itu seperti kamu harus bisa, kamu harus berhasil, dan kamu harus percaya diri. Nah, kamu itu cukup melakukan itu supaya kamu merasa kamu itu menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Iya, berarti seperti yang saya pernah bilang ya, seperti menarik napas dan berhati-hati ulang di rumah. Iya. Nah, untuk langkah kecil yang bisa kamu lakukan itu mulai dari sekarang, bagaimana kalau kamu minggu depan kamu mencoba berbicara di depan beberapa teman dulu, seperti semisal satu teman atau dua teman terlebih dahulu, atau bisa jadi langsung 5 teman. Nah, Oh, berarti bisa ya mulai terlatih dari teman-teman terdekat dulu agar aku tidak gugup. Nah, benar, bagus. Itu tuh bisa jadi hari ini kita menyimpulkan bahwa kecemasan kamu itu muncul karena ada rasa takut di dalam diri kamu, takut untuk dinilai orang lain. Terus kamu juga, tetapi kamu juga sudah punya pengalaman yang berhasil sebelumnya. Nah, kalau latihan teknik napas dan mulai berbicara dengan teman-teman terlebih dahulu, seperti 1 atau 2 teman, bagaimana perasaan kamu sesudah melakukan konseling hari ini? Aku merasa lebih baik dan lebih lega dan merasa lebih percaya diri. Senang saya mendengarnya tentang kamu sudah merasa lebih lega, tenang, dan sudah membuat kamu percaya diri. Apakah kamu ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah cukup Kak, saya sudah menemukan agar tidak tergugup lagi. Terima kasih Kak. Oke, konseling hari ini sudah kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.